Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik dari dunia pendidikan. Nah, tetapi topik yang kita angkat ini sebenarnya sudah sedikit pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Tetapi karena hal ini kembali lagi muncul, ini menjadi suatu PR bagi kita semua nih. Di dunia pendidikan di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Dan semoga dengan apa yang kita bahas ini, kita bisa mendapatkan pembelajaran dan kita terapkan kepada anak-anak kita sendiri. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas nih, Pak? Ini ada berita viral lagi ya. Mirip-mirip yang kemarin, cuma kalau yang kemarin itu SMK, sekarang SMA. SMA atau SMU kalau zaman saya dulu ya. Ini katanya di sini anak SMA tidak bisa pembagian sederhana. Jadi dikasih contoh di sini ada berapa 12 dibagi 2, 12 dibagi 3. Ya, ada yang jawab 5, ada yang jawab 2. Terus berapa 24 dibagi 3? Kan kita langsung 8 gitu kan. 24 dibagi 3, 8 kalau merasa udah pernah belajar matematika SD dan menguasai gitu. Ini bingung berapa ya? 4 tuh. Jadi ini anak SMA yang dites sama gurunya, pembagian sederhana seperti ini doang. Ya jangankan ngomong yang kuadrat-kuadrat ya, jangankan ngomong yang akar, X, Y, ya jangankan ngomong kayak gitu. Yang 24 dibagi 3 aja kebingungan jawabnya gitu. Ini yang ngetesnya gurunya langsung? Gurunya langsung, jadi gurunya pakai, kalau di TV atau siaran YouTube-nya itu dia pakai, kartu, pakai kartu ada angka-angkanya, 24, ya, jadi banyak yang nggak bisa jawab. Kalau saya sih nggak menyalahkan anaknya, Pak. Saya menyalahkan gurunya. Kok dia bangga gitu anaknya nggak bisa? Berarti dia nggak becus dalam mengajar anak didiknya dong, Pak? Nggak bangga dia. Kan masa bangga? Ya kalau misalnya bukan dia bangga. Seperti itu, nggak bangga, kenapa di Upload? videokan? Oh. Itu kan sangat memalukan anak didiknya sendiri, Pak. Itu membuka aib berarti gitu ya? Iya. Iya. Tapi saya rasa dia nggak bangga, Pak. Mungkin gini. Mungkin dia mau ngasih tahu contoh ke itu mempertontonkan, Pak, ketidakbecusan dia dalam mengajar. Ya bisa juga ya. Iyalah. Kalau misalnya, Pak, kita becus sebagai seorang guru dalam mendidik anak-anak didik kita, pastinya, Pak, anak-anak didik kita tuh paham dengan apa yang kita ajarkan. Setelah kita tes juga hasilnya bagus, Pak. Ya. Tapi kalau anak didik kita nggak paham, kok kitanya yang bangga, Pak? Malah kita videoin, kita upload segala, gitu ya. Itu mempermalukan diri kita sendiri, Pak. Iya. Kalau anak didik kita berprestasi, barulah, Pak, kita videoin, kita viralkan, karena kita bangga gitu. Anak-anak didik kita itu berhasil ya mencapai keinginan kita gitu ya. Nah, tetapi kan kalau begini beda 180 derajat, Pak. Iya. Seharusnya si gurunya introspeksi diri. Jangan hal kayak gini diviralkan. Atau dia mau ngasih kritik sama pemerintah, hasil dari kurikulum yang cara kemarin. ngasih kritiknya bukan begitu, Pak. Caranya seharusnya si guru itu menyuarakan apa yang menjadi pendapat dia, apa yang menjadi ide dia terhadap kurikulum yang baru ini, apa yang bisa diperbaiki. Jadi bukan dengan cara-cara seperti itu. Karena kan pemerintah juga ketika kita kritik, harus kita kasih tahu, Pak, salahnya di mana. Bukan kita hanya sekedar ingin mencari popularitas, Pak. Nah, jadi di sini, Pak, PR-nya. Kalau buat saya sih, si gurunya yang salah, Pak. Cara dia membangun suatu opini tuh bukan pada tempatnya. Ya sebenarnya sih mungkin keinginan dia itu, niatnya dia itu ingin mengkritik pemerintah. Tapi kurang tepat saja sih, Pak, kalau menurut saya. Ya, jadi artinya gini, ketika dia memperlihatkan video ini dan semua orang nonton, ya bahkan bisa jadi orang luar negeri juga ya, kalau misalnya mereka tidak ngerti bahasa Indonesia, mungkin dia cari translatean Inggris misalnya. Nah, kan wah ini memalukan sekali gitu kan. Nah, tapi lalu kira-kira gini, kalaupun kita nggak tahu tujuan dia apa, nah hal seperti ini nih kan masa mau kita biarkan sih, Pak, gitu. Nah, itu gimana cara, kalau saya nggak mau ya punya anak, adik, ponakan, temen, atau orang-orang yang
di sekeliling saya gitu yang masih SMA aja udah masih nggak bisa bagi-bagian sederhana, tuh saya sih nggak mau gitu. Sebenarnya ini kan pelajaran matematika, Pak ya? Dasar ya. Dasar ya. Tujuan kita belajar matematika itu apa sih, Pak? Untuk mengasah logika. Logika berpikir kan? Logika berpikir. Tetapi kalau kita belajar matematika dengan cara menghafal, masuk nggak tujuan awal belajar matematika, yaitu mengasah logika berpikir? Enggak, kalau cuma disuruh hafalin doang nggak masuk juga. Nah, jadi bagaimana Pak murid itu bisa kita salahkan? Kalau misalnya mereka belajar matematika di kelas itu seperti menghafal, Pak. Misalnya menghafal perkalian, menghafal pembagian, tambah-tambahan, pengurangan. Itu bukan seperti itu, Pak. Belajar matematika dengan cara menghafal. Tapi bagaimana belajar matematika itu bisa mengasah logika berpikir anak-anak kita? Nah, ini yang harus menjadi tujuan utamanya. Jadi dengan kita belajar matematika, logika berpikir anak-anak didik kita itu jalan, Pak. Dia dapat menganalisa sesuatu dengan cermat, dia bisa memikirkan suatu ide. Nah, itu Pak tujuannya. Nah, tapi kan kalau belajar matematika seperti ini, kita tuh kayak banyak-banyakan ngafalin rumus gitu, Pak. Yang menurut saya sih nggak relevan gitu dengan tujuan awal kita belajar matematika. Jadi banyak memang Pak masalah di dunia pendidikan kita, Pak, yang akhirnya membuat anak-anak didik kita menjadi korbannya, Pak. Dengan kurikulum yang terus berganti setiap 5 tahun sekali, ya. Terus ketidaksiapan para pengajar dengan skill yang mereka miliki. Nah, ditambah dengan begitu banyaknya mata pelajaran yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Satu mata pelajaran aja kita belum paham, ditambah lagi mata pelajaran yang lain. Waktu saya jadi siswa sekolah aja saja, Pak ya, saya sampai mikir, gila nih, gue satu aja belum paham, next, berapa menit kemudian ada guru lagi yang lain, ngajarin mata pelajaran yang berbeda. Dia tambah nggak paham, Pak. Tambah koslet. Tambah koslet. Bayangin dalam sehari berapa mata pelajaran? Di zaman Pak Afi berapa mata pelajaran? Antara 5 sampai 7, 5, 6, 7. 5 dan 7, Pak. Mungkin satu aja kita udah ngos-ngosan, Pak. Ditambah mata pelajaran yang lain. Ditambah mata pelajaran yang lain. Tapi kita diharapkan nilai kita tuh harus bagus semua. Kita kan bukan robot, Pak. Kita kan butuh waktu, Pak, dalam menguasai suatu mata pelajaran. Tetapi kalau kita di-push sedemikian rupa, ya bagaimana, Pak, otak kita nggak koslet? Nah, jadi jangan kita pengen menciptakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang super gitu, Pak. Yang bisa menguasai segala hal. Padahal satu pun kita nggak ada yang kita kuasai. Akhirnya anak-anak kita juga nggak menjadi anak yang rata-rata juga, Pak. Anak-anak yang malah underachievement gitu. Karena nggak jelas apa yang mereka harus kuasai sesuai dengan usia mereka. Jadi kayak gini aja ya. Ini ada pelajaran nih. Ini pelajaran ada apa lagi ya? Kayak ini saya berpikir dari kacamata si pembuat kurikulum gitu ya. Iya nih ada pelajaran matematika, IPA. Oh, ini kayaknya bagus nih, ini harus diajarin nih. Ini juga nih. Ini ada mata pelajaran yang bisa membuat dia akan semakin mengerti budaya Jakarta. Masukin PLBJ pendidikan budaya Jakarta misalnya. Apa pokoknya mereka tinggal mikir aja ya ini kayaknya perlu diajar kepada anak kita, langsung cekokin aja semuanya, Pak. Iya, itu. Kayaknya gitu sih tanpa diriset. Iya. Apa yang anak-anak kita tuh butuhkan sebenarnya sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kecerdasan mereka masing-masing. Coba kita lihat deh, Pak ya, di luar negeri ya. Berapa sih banyak mata pelajaran yang harus anak-anak mereka tuh kuasai ya? Baik, Pak. Ini kalau di sini kan ada contoh dari Finlandia, Pak ya. Iya. Kalau saat ini memang diakui dari seluruh dunia pendidikan terbaik masih di Finlandia. Yeah. Jadi bahkan Jepang aja kalah. Nah, kalau di Finlandia itu cuma ada 5 mata pelajaran. Oke, sebutin Pak. Yang wajib dikuasai. Jadi ini adalah basic yang wajib dikuasai. Pertama bahasa Finlandia. Oke, Finlandia umum lah ya. Iya, bahkan di situ nggak ada bahasa Inggris, Pak. Oke. Bahasa Finlandia bahasa Inggris sama kali ya? Enggak dong, beda. Oh, beda ya. Kemudian IPA.
IPS dan matematika. Ya, tapi ini memang yang basicnya. Nanti akan ada lagi pengembangan-pengembangan yang lain. Dan di sini juga cara menilai juga beda. Misalnya gini apa ya? Dia yang dia pentingin bukan mata pelajaran ini itu ini enggak, tapi mereka mementingkan membaca buku. Jadi anak-anak Finlandia ketika tidak sedang belajar sains, matematika dan sebagainya, anak-anak berusia 9 dan 10 tahun itu akan membuka buku. Di mana buku mereka itu banyak. Jadi mereka sudah ditugaskan harus menghatamkan buku ini, buku ini, buku ini. Jadi mereka akan jadi anak yang gemar membaca. Gitu. Jadi dari situlah ilmu mereka akan bertambah terus. Jadi nggak harus jadi pelajaran wajib di sekolah, nggak seperti itu. Yang nilainya katanya harus bagus, enggak. Jadi dengan mereka makin sering baca, banyak baca, mereka akan semakin haus membaca. Dan secara otomatis ilmu mereka juga akan makin bertambah. Tentu saja bacaan-bacaan yang memang diperlukan dan berguna untuk masa depan mereka. Gitu.